Halo teman-teman. Kalian tahu nggak, suku Minangkabau itu terkenal suka merantau. Mereka pergi ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, untuk bekerja dan menunjukkan keahlian mereka. Kerennya, banyak orang Minang yang sukses di perantauan loh. Majalah Tempo pernah menulis, dari 10 tokoh penting di Indonesia pada abad ke-20, 6 diantaranya adalah orang Minang. Bahkan, 3 dari 4 pendiri Republik Indonesia juga berasal dari Minangkabau. Nah, kali ini kita akan membahas orang-orang Minang paling berpengaruh di dunia, berdasarkan informasi dari situs resmi Pemprov Sumatera Barat. Siap-siap ya. Pertama, ada Raja Bagindo Ali, seorang ulama Minangkabau yang mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan pada akhir abad ke-15. Raja Bagindo tiba di Sulu pada tahun 1990 untuk berdakwah menyebarkan agama Islam, melanjutkan perjuangan Karim ul-Makhdum, seorang ulama keturunan Arab. Nggak cuma di Sulu, Raja Bagindo juga berdakwah ke Brunei, Sarawak, dan Sabah loh. Hingga akhir hayatnya, Raja Bagindo berhasil mengislamkan masyarakat Sulu hingga ke Pulau Sibutu. Keren banget ya? Sekitar tahun 1050, datanglah Syarif ul-Hashim Syed Abu Bakar, seorang Arab dari Johor, ke Sulu dan menikahi Paramisuli, putri Raja Bagindo. Setelah Raja Bagindo wafat, Abu Bakar meneruskan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Pada tahun 1452, menantunya itu mendirikan Kesultanan Sulu dan memakai gelar Paduka Maulana Mahasari Syarif Sultan Hashim Abu Bakar. Gelar Paduka, Sultan dalam bahasa setempat, sedangkan Mahasari artinya yang dipertuan. Tahukah kamu, penyebaran agama Islam di Filipina juga dibawa oleh seorang ulama Minangkabau, yaitu Raja Sulaiman? Sejarah mencatat, sebelum bangsa Spanyol datang, Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman dari Minangkabau, pendiri Filipina. Di sana, beliau menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok negeri. Dikutip dari situs indonesia.go.id, pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman dari Minangkabau. Sementara itu, Kesultanan Sulu di Filipina Selatan dari Convertible Tendas yang 12 payung Minangkabau. Selanjutnya, ada Sultan Abdul Jalil Shah atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, yang juga dikenal dengan sebutan Raja Kecik atau Raja Kecil dari Pagaruyung. Beliau adalah saudara dari Yang di-Pertuan Pagaruyung Raja Alam Indermasyah, pendiri Kesultanan Siak Sri Inderapura. Raja Kecil, putra Pagaruyung, diangkat menjadi penguasa Siak atas kesepakatan masyarakat di Bengkalis, sekaligus melepaskan Siak dari pengaruh Johor. Berdasarkan sejarah Siak, Raja Kecil adalah putra Sultan Mahmud, Sultan Johor yang terbunuh. Pada tahun 1911, Raja Kecil berhasil menguasai Kesultanan Johor dan mengangkat dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Yang di-Pertuan Besar Johor. Sayangnya, pada tahun 1922, beliau disingkirkan karena pengkhianatan beberapa bangsawan Johor. Raja Kecil pun pindah ke Siak dan menjadikannya pusat pemerintahannya pada tahun 1923. High Time Point 5. Raja Malaya Raja atau Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pertama di Semenanjung Malaya. Beliau merupakan keturunan Yang di-Pertuan Pagaruyung yang diutus langsung dari Kerajaan Pagaruyung untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Nama lengkapnya adalah Yang di-Pertuan Besar Sri Paduka Raja Tuanku Mahmud Shah, Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Raja Melewar memerintah dari tahun 1973 hingga 1995. Para perantau Minangkabau sudah menetap di Negeri Sembilan sejak abad ke-15. Awalnya, mereka berada di bawah perlindungan Malaka, kemudian Johor. Pada abad ke-15, Johor yang melemah tidak mampu lagi melindungi Negeri Sembilan dari serangan orang-orang Bugis. Oleh karena itu, para pemimpin Negeri Sembilan meminta dikirimkan seorang raja dari Pagaruyung untuk memimpin mereka. Raja Pagaruyung saat itu, Sultan Abdul Jalil, mengabulkan permintaan tersebut dan mengutus Raja Melewar untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Ahmad Bostamam lahir dari pasangan Raja Kecil dan Rasyah, seorang petani yang merantau dari Salido, pesisir selatan. Ia menggunakan nama Ahmad Bostamam sebagai nama pena saat mendirikan Koran Suara Rakyat pada tahun 1945 di Ipoh, Perak. Atas jasanya, beliau dianugerahi gelar Datuk, yaitu Panglima Negara Bintang Sarawak pada tahun 1976. Tuanku Abdul Rahman adalah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, setingkat Sultan atau Raja, dari tahun 1933 hingga 1960. Negeri Sembilan sendiri merupakan negeri Minangkabau di luar negeri, yang mayoritas penduduknya adalah orang Minang sejak abad ke-15. Tuanku Abdul Rahman,
yang fotonya ada di uang ringgit Malaysia, merupakan keturunan kelima dari Sultan Abdul Jalil dari Pagaruyung. Sheikh Tai Muzaffar Shukor adalah astronot pertama Malaysia. Meskipun menjadi orang Malaysia pertama yang terbang ke luar angkasa, Muzaffar ternyata menganggap Indonesia sebagai tanah airnya yang kedua loh. Nenek dari ayahnya lahir di Minangkabau. Hal ini diungkapkan Muzaffar saat mengunjungi Observatorium Boscha, Lembang, Bandung pada Desember 2007. Yusof bin Ishak adalah presiden pertama Singapura yang lahir pada tahun 1910. Kedua orang tuanya berasal dari Indonesia. Ayahnya seorang Minangkabau, sedangkan ibunya seorang Melayu Langkat. Pada 3 Desember 1959, Yusof dilantik sebagai Kepala Negara Singapura dengan gelar Yang di-Pertuan Negara. Beliau merupakan warga negara Singapura pertama yang memegang jabatan tersebut. Pada 9 Agustus 1965, ketika Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan merdeka, status beliau berubah menjadi Presiden negara kepulauan tersebut hingga tahun 1970 saat Yusof wafat. Zubir Said lahir pada tanggal 22 Juli 1997 di Fort de Kock, yang sekarang dikenal sebagai Kota Bukit Tinggi. Putra Minangkabau inilah yang menciptakan lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura, serta lagu resmi Hari Anak Singapura, Semoga Bahagia. Majulah Singapura menjadi lagu kebangsaan resmi negara Singapura sejak negara tersebut merdeka penuh pada tahun 1965. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir di Kota Tua Balai Gura, Afut Angkek Candung, Agam, Sumatera Barat. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pernah mencatat sejarah sebagai satu-satunya orang di luar Arab yang menjabat sebagai imam besar Masjidil Haram, Mekkah. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, pada tanggal 13 Juli 1908. Beliau adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, beliau pernah menjabat sebagai Menteri dan Perdana Menteri Indonesia. Sementara itu, di kancah internasional, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia, World Muslim Congress, dan Ketua Dewan Masjid Dunia.